Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 4 sore dengan tema Christmas at Home, pelayan firman oleh Pendeta Erik Sudarma. Kedua, Natal Komisi Lansia pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 4 sore dengan tema Terang yang Bercahaya di Tengah Kegelapan, pelayan firman oleh Pendeta Erik Sudarma. Ketiga, persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 5 sore dengan tema Kemuliaan di Tengah Kesederhanaan, pelayan firman oleh Saudara Hendra Jaya. Keempat, kebaktian umum pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 9 pagi dengan tema Di Tengah Kesimpangsiuran Ada Penegasan, pelayan firman oleh Pendeta Erik Sudarma. Warta selanjutnya tentang Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online dalam kebaktian HUT ke-100 GKMI hari ini Minggu 6 Desember 2020 pukul 5 sore dengan tema Deeper and Higher, pelayan firman oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya. Demikian warta yang kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian Kasih Tuhanku.
Kebaktian Minggu Advent kedua ini kita awali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kasih bagi manusia yang berdosa. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikianlah berita Advent kedua. Maranatha, mari kita menyalakan lilin Advent kedua. Penyalaan lilin Advent ini mengingatkan kita untuk setia berjaga-jaga dan berpengharapan menantikan kedatangan Tuhan kembali. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, ditandai oleh penyalahan lilin Advent kedua. Lilin itu berwarna ungu, melambangkan pertobatan sebagai sikap yang paling tepat dalam menanti kedatangan Tuhan kembali. Sedangkan cahaya lilin melambangkan pengharapan akan kedatangan tersebut. Tema kita di Minggu Advent kedua ini adalah di tengah penantian ada ketekunan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa sebagai umat yang menanti kedatangan Tuhan kembali, kita selayaknya tekun menjalani hidup yang kudus dan dikuduskan. Selain memasuki Minggu Advent kedua, bagi setiap jemaat GKMI Kudus dan seluruh GKMI, hari ini 6 Desember 2020 adalah hari yang sangat penting. Karena pada hari ini GKMI Kudus dan seluruh GKMI genap berusia 100 tahun. Tuhan Kepala Gereja telah memelihara, memimpin, dan menolong GKMI selama 100 tahun. Karena itu, kita patut bersyukur dan bersama membarui dan meneguhkan komitmen kita untuk mengikuti ajaran dan teladan Kristus sampai selamanya. Nanti sore pukul 17 atau 5 sore, bersama dengan seluruh jemaat GKMI di seluruh penjuru Nusantara,
kita akan mengikuti kebaktian hari ulang tahun ke-100 GKMI dan sakramen perjamuan kudus dari rumah masing-masing melalui channel YouTube GKMI Kudus atau siaran radio Kumbaya atau siaran radio komunitas Kumbaya 107.7 FM. Tema kebaktian hari ulang tahun ke-100 GKMI adalah Deeper and Higher, semakin dalam dan semakin tinggi. Kiranya kuasa kasih Tuhan bekerja dan melanda kita semua, sehingga terjadi penyegaran dan pembaharuan rohani dalam diri kita. Kita semakin dalam berakar pada Kristus dan semakin tinggi bertumbuh di atas dasar Kristus. Selamat hari ulang tahun ke-100 GKMI Kudus dan seluruh GKMI. Selanjutnya, kepada jemaat telah dibagikan lembar tata kebaktian keluarga seperti ini. Mulai Desember 2020 kita akan bersama membudayakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih, serta kedekatan dan kesehatian di tengah keluarga kita. Kapan waktunya, hari, tanggal, dan jam, silakan ditentukan sendiri. Sebulan sekali kita akan melaksanakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing mulai Desember 2020. Jemaat yang belum mendapatkan lembar tata kebaktian keluarga bisa memintanya kepada pengurus lingkungan di lingkungan masing-masing atau di sekretariat gereja. Pada kesempatan ini kita juga akan melakukan upacara penerimaan warga atau atestasi masuk atas 2 orang saudara kita di wilayah Rayon 1. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan warga jemaat. Kami mengundang nama berikut untuk maju ke depan dan berdiri di samping saya. Yang pertama, Ibu Weni Kristianti Santoso dan Ibu Endang Tri Purnomo. Silakan dibuka maskernya supaya bisa dilihat oleh umat. Saudara-saudara seiman, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang dan selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, memelihara persekutuan, dan menjalankan disiplin bersama. Membangun umat, membawa orang berdosa datang kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita datang saudari kita Ibu Weni Kristianti Santoso dan Ibu Endang Tri Purnomo agar diterima menjadi anggota. Mari kita berdiri. Kita akan menaikkan doa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima Ibu Weni Kristianti Santoso dan Ibu Endang Tri Purnomo menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya mereka akan mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun imannya. Kami membuka diri kami untuk bersekutu dengan mereka, belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani agar bersama dengannya kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama jemaat, dengan ini saya
menyambut dan menerima Ibu Hueni Kristianti Santoso dan Ibu Endang Tripurnomo ke dalam persekutuan gerejanya. Kiranya rahmat dan tuntunan Tuhan senantiasa atas saudara dalam persekutuan dengan Kristus dan umat-Nya. Rahmat. Selanjutnya adalah penyerahan tanda keanggotaan. Mari kita sambut kedua saudara kita ini dengan sorak-sorai dan sambil bertepuk tangan dengan meriah. Mari kita memberi salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 85 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan ayat 9 sampai 14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Pujilah dan agungkanlah Tuhan kita dengan bernyanyi dan bermazmur baginya. Kita naikkan kidung, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Selalu
Saudaraku, bagi Tuhan yang Maha Kudus sekaligus Maha Kasih, tidak ada persembahan yang lebih menyenangkan ketimbang hati yang hancur dan penuh penyesalan akan dosa, serta kerinduan untuk diampuni dan diperbarui. Karena itu, dalam keheningan, mari kita mengakui segala kesalahan kita dan memohon pengampunan dan pembaharuannya atas kita. Mari kita berdoa dengan menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Hanya Inilah Aku Tahu. Menciptakan sentosa dalam hatiku.
Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan, kami membuka setiap sudut hati kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu dan pertolongan Roh-Mu agar kami ketika membaca, merenungkannya, kami memperoleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, menerimanya, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15a. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, pandemi COVID-19 secara global telah memicu perdebatan seputar tentang akhir zaman. Isu akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali seperti ini memang kerap kali muncul ketika sebuah bencana terjadi, apalagi dalam skala yang global. Dunia bergoncang, dunia sedang dilanda berbagai krisis, korban terus berjatuhan. Ironisnya, oleh sekelompok Kristen tertentu termasuk beberapa tokoh mengkaitkan wabah COVID-19 ini sebagai tanda akhir zaman. Maka tidak heran banyak pemimpin umat menyerukan bahwa akhir zaman sudah dekat, kedatangan Tuhan kembali sudah di depan mata. Karena itu, umat haruslah segera bertobat dari segala dosa mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pesan agar umat segera bertobat dari segala dosa itu baik. Namun pesan itu semestinya diserukan bukan hanya ketika berbagai krisis itu sedang melanda kehidupan banyak orang, melainkan setiap saat
harus didengungkan. Mengapa demikian? Pertama, karena kedatangan Tuhan kembali itu tidak ditentukan oleh tindakan pandemi, oleh ada atau tidak adanya pandemi. Itu bisa terjadi kapan saja dan pada saat yang tidak terduga. Selain itu, entah hidup kita sedang dilanda berbagai krisis atau tidak, bertobat itu adalah panggilan hakiki kita sebagai umat tebusan Allah. Nah saudara, isu tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali ini juga muncul di dalam teks yang akan kita renungkan hari ini. Namun, apakah itu menjadi satu penekanan yang utama? Ternyata saudara sekalian, jawabannya adalah tidak. Yang ingin disampaikan melalui teks hari ini intinya adalah menyatakan betapa seriusnya kekudusan Kristen dan penghakiman ilahi. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ada banyak ayat di dalam Perjanjian Baru yang memuat nasihat rasuli kepada orang-orang Kristen agar menjalani hidup yang suci, supaya mereka tetap mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Contohnya kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima. Karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kemudian diperhatikan juga dibandingkan di kitab Galatia pasal yang kelima ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, nasihat ini tidak berlawanan dengan pokok iman kita yang mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman semata, bukan karena perbuatan. Sebaliknya, nasihat ini ingin menyatakan bahwa tujuan kita dibenarkan oleh iman semata itu adalah ingin mempersekutukan kita dengan Tuhan yang kudus. Dengan demikian, yang mau menguduskan kita di dalam dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan yang kudus itu bersekutu dengan kita dengan tujuan ingin menguduskan kita. Kita dibenarkan oleh iman agar diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan. Jadi, panggilan untuk menjalani hidup yang kudus dan dikuduskan ini adalah sebuah kebenaran yang sangat penting dan berkonsekuensi abadi. Nah, saudara sekalian, teks hari ini sebenarnya sedang menyoroti tema-tema pertobatan, penghakiman, dan kekudusan. Kita perhatikan gambaran di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Apa tujuannya ayat ini? Ayat ini bertujuan ingin menegaskan tentang pengudusan, seperti yang ditegaskan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sekalian, ayat ini ingin mengangkat tentang kekudusan dan kesalehan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah isu zaman akhir atau kedatangan Tuhan itu menjadi pesan utama di dalam teks kita hari ini? Jawabannya tidak. Lalu apa pesan utamanya?
dalam teks kita hari ini. Pesan utama dari teks kita hari ini adalah pentingnya hidup kudus dan dikuduskan sebagai orang beriman. Teks hari ini ingin menegaskan bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus sepatutnya atau selayaknya hidup kudus dan dikuduskan selalu di dalam menanti kedatangan Tuhan kembali yang bersifat penghakiman. Di sisi lain, saudara, isu akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali sering dipertanyakan oleh umat Kristen pada masa kini. Kapan Tuhan datang kembali? Kapan Tuhan datang kembali? Katanya mau datang, kok sekarang belum datang? Jawabannya, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun celakanya cukup banyak penceramah pengkhotbah yang berani meramalkan tentang kedatangan Tuhan. Dan apa yang terjadi, semua ramalan itu ternyata meleset. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa kedatangan atau yang disebut kedatangan hari Tuhan itu seperti pencuri yang tidak terduga waktunya. Nah, menyadari akan hal ini, saudara sekalian, salah satu lembaga gereja yang cukup banyak jemaatnya menyampaikan surat pastoralnya ke umat. Bunyinya seperti berikut. Jangan mengkaitkan COVID-19 dengan akhir zaman. Atau dengan lain, ingin ditegaskan kepada hai umat sekalian, jangan mengkaitkan pandemi COVID-19 ini dengan kedatangan Tuhan. Itu intinya. Nah, lalu saudara sekalian, selanjutnya ada pertanyaan. Mengapa hari Tuhan itu belum tiba sampai sekarang ini? Jika hari Tuhan itu belum tiba juga, ini bukan berarti hari Tuhan, hari itu tidak akan tiba. Cepat atau lambat, pada saat yang tidak terduga, hari Tuhan itu niscaya akan tiba. Hari itu akan tiba seperti pencuri, seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-10. Kedatangan Tuhan itu seperti kedatangan pencuri yang tidak terduga, yang tidak tahu kapan datangnya. Nah, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, pada saat itu saudara sekalian, semua pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya dan meremehkan pokok kedatangan Tuhan kembali, akan dibinasakan seperti di dalam zaman Nuh oleh air bah. Itu dicatat di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang kelima. Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang fasik di dunia itu, intinya dicatat di dalam ayat yang ke-7. Jadi saudara sekalian, apa alasannya sampai hari ini hari Tuhan itu belum tiba? Satu-satunya alasan mengapa hari Tuhan itu belum tiba adalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita umatnya. Oleh sebab itu di ayat yang ke-9b dikatakan, Ia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Nah, karena itu saudara sekalian, masa penantian akan kedatangan Tuhan kembali itu selayaknya disadari oleh umat sebagai kesempatan untuk berbalik dan bertobat serta berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu dicatat di ayat yang ke-14. Lalu selanjutnya, selain itu, bertekunlah dalam iman. Itu adalah nasihat Rasul Petrus. Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan? Sikap kita adalah bertekunlah di dalam iman. Di ayat yang ke-14 tertulis sebagai berikut. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya itu. Sambil menanti semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak
bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kata sambil itu memberi kesan seolah-olah mengupayakan kehidupan tak bercacat dan tak bernoda itu adalah kegiatan sambilan selagi menunggu kedatangan Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak demikian maksudnya. Oleh sebab itu ada dua macam kegiatan menunggu. Beberapa minggu yang lalu telah dijelaskan dalam hal ini. Izinkan saya mengulanginya lagi. Pertama, menunggu sambil. Artinya sifatnya selingan, variasi, sekedar mengisi waktu, tidak terkait langsung dengan siapa atau apa yang ditunggu. Misalnya saya lagi menunggu istri yang lagi berbelanja sambil main HP. Kedua, yaitu kegiatan menunggu dalam rangka. Nah, sifatnya ini terkait langsung dengan siapa atau apa yang kita tunggu. Misalnya, saya lagi menunggu tayangan kebaktian umum dengan berdoa mempersiapkan hati saya. Nah, saudara sekalian, kita selayaknya menanti kedatangan Tuhan itu sebagai kegiatan dalam rangka menunggu. Nah, oleh sebab itu, jadi dalam penantian itu saudara sekalian ada ketekunan. Di dalam penantian itu kita diminta untuk rajin atau bertindak aktif, bukan pasif. Ketekunan yang kita kerjakan itu bukan sambilan, tetapi merupakan wujud daripada penantian kita. Nah, karena apa yang kita nantikan itu adalah hari Tuhan. Di dalamnya ada dimensi hukuman dan upah. Nah, sikap penantian kita itu benar kalau kita mengupayakan hidup yang tak bercacat dan tak bernoda itu di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jikalau itu sambilan dalam menanti kedatangan Tuhan yang tak kunjung datang, waktu menanti menjadi sia-sia. Nah, kendati saat ini kita sedang mengalami situasi yang sangat sulit di masa-masa pandemik yang tak kunjung usai, kita diminta hendaknya kita bertekun di dalam iman. Ya, kita diminta untuk bertekun di dalam iman. Kita diminta untuk berbenah diri di dalam menyambut atau menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Akhirnya saudara sekalian, di tengah masa penantian ini, terlepas dari hidup kita sedang dilanda krisis atau tidak, marilah kita bertekun mengerjakan kekudusan dan kesalehan. Sehingga kapanpun hari Tuhan tiba, kita kedapatan setia dan berkenan di hatinya. Saya akan mengakhiri dengan sebuah ilustrasi atau cerita dengan tema Aku Menunggu Kamu. Ada satu cerita ratusan tahun yang lalu ketika Columbus berlayar membuktikan bahwa bumi ini bulat. Pernah terjadi beberapa anak buahnya tertinggal di sebuah pulau terpencil. Hari lepas hari, bulan demi bulan, Columbus sebagai seorang kapten mencari anak buahnya ini dari satu pulau ke pulau yang lain. Akhirnya saudara bertemu. Yang aneh saudara sekalian, pada waktu sang kapten berjumpa dengan para awak buah atau para anak buahnya ini, setelah berbulan-bulan mereka ada di pulau itu, mereka sudah mengemas barang-barang bawaan mereka semua. Jadi ketika kapal itu datang, mereka tinggal naik dan siap berangkat dan melanjutkan perjalanan bersama dengan sang kapten. Aneh,
Makanya saudara sekalian, sang kapten pada waktu itu kemudian bertanya kepada mereka, kok bisa ya kalian sudah siap sewaktu saya menemukan kalian? Kan kita berpisah cukup lama, berbulan-bulan. Kemudian salah satu anak buah yang tertinggal di pulau tersebut menjawab, begini Pak Kapten, saya setiap hari dan bersama dengan rekan-rekan saya itu mengemasi barang-barang bawaan kami itu di sini. Siapa tahu Pak Kapten datang pada hari itu. Dengan harapan seperti itu. Nah, saudara sekalian, inilah wujud dari sebuah ketekunan dalam hal menunggu. Marilah kita tekun di dalam rangka menanti kedatangan Tuhan kembali. Kita mengemasi dalam tanda petik seluruh hidup kita, baik pikiran, baik hati, maupun laku hidup kita dengan hidup suci dan kesalehan. Sehingga kapanpun hari Tuhan tiba, kita kedapatan setia dan berkenan di hatinya. Ingat, tema kita hari ini adalah di tengah penantian ada ketekunan. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Tolonglah kami agar dalam masa penantian terhadap kedatangan-Mu kembali, kami tetap dengan setia dalam menanti, bertekun dalam iman, dan menganggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan beroleh selamat. Dengan kesadaran mengingat seriusnya penghakiman akhir serta panggilan Kristen untuk mengejar kesucian hidup sebagai orang beriman, yaitu dengan menjaga hidup kudus dan dikuduskan selalu, sehingga kami kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dalam kami menyambut kedatangan Tuhan kembali. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan dan negeri kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa pandemi corona. Kiranya Tuhan memberi hikmat pertimbangan, pengertian kepada pemerintahan kami, agar dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat sesuai kondisi Indonesia. Teristimewa kepada Presiden Jokowi bersama gugus tugas, agar situasi yang sulit ini
Mereka dimampukan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dan dengan sikap bijak pula menyelamatkan seluruh masyarakat sekaligus kondisi perekonomian negeri kami. Jauhkanlah dari bangsa kami segala kejahatan, bahkan segala pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi ini bagi diri dan kelompoknya, bahkan memecah belah kesatuan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, di antaranya Bapak Bambang Suprato, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Erastus Jimmy Malela, Bapak Hembang Nati Tupulu, Bapak Nugroho, Bapak Silas Suyanto, Bapak Sandono, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Susanto Hananta, Ibu Emi Widiarti, Bapak Sutrisno, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsi, Ibu Gui Gyok Kim, Ibu Lilian Hua, Ibu Tan Lian Hua, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Tan Meifung, dan Ibu Milka Suraswati atau Ibu Pingnio. Kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka kembali. Akhirnya ya Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan kembali, mari kita senantiasa setia dan bertekun mengikut Tuhan. Kita naikkan Kidung Pamungkas, ikut Dikau saja Tuhan. Hanya oleh
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, bertekunlah menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau bertekun menantikan kedatangannya. Setialah berjalan dalam kebenarannya. Kami mau setia berjalan dalam kebenarannya. Terpujilah Tuhan. Maranatha. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menuntun engkau dan melindungi engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia, sedangkan jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.